Halo, selamat datang kembali. Dengan saya Dr. Tovan. Di modul kali ini kita akan belajar memahami guideline takikardia. Bagaimana teman-teman bisa memahami dengan mudah bagaimana menginterpretasikan guideline takikardia dari American Heart Association untuk mencegah pasiennya jatuh ke dalam cardiac arrest. Oke, kita akan mulai ya. Judul dari bagian dari American Heart Association ini adalah Preventing Arrest Takikardia. Jadi memang kita memahami takikardia, menilai, menterapi dengan tujuan mencegah pasiennya jatuh pada kondisi cardiac arrest. Oke, kita mulai. Untuk pertama, consider masuk ke bagian ini jika heart rate-nya di atas 150 bradyarrhythmia. Kita mulai berpikir untuk kalau sudah di atas 150 mungkin ini bukan sinus takikardi biasa. Mungkin ini adalah takiarrhythmia ya. Consider, pertimbangkan. Wah, ini di atas 150. Kalau di bawah itu kemungkinan hanyalah sinus takikardi, oke ya. Di bawah atas 150 kemudian masuk ke step yang di bawahnya. Guideline ini. Bagian ini pada prinsipnya adalah ABC. Nilai airway, patenkan airway. Breathing, nilai breathing, terapi breathingnya. Nilai breathing RR-nya berapa? Simetris atau tidak? Ada ronki atau enggak? Ada wheezing atau enggak? Saturasinya berapa? Jika ada kelainan di breathing, terapi dengan terapi oksigen ya. Kemudian C, sirkulasi, nilai sirkulasinya. Apakah akralnya hangat atau dingin? Bagaimana nadinya? Nadinya lemah atau kuat? Kemudian CRT-nya kurang atau lebih dari 2 detik. Kemudian tekanan darahnya, terakhir juga irama jantungnya. Jangan lupa jika terapi dengan persiapkan untuk IV access dan pasang 12 lead EKG. Pada prinsipnya ini adalah A, B, C. Oke ya. Selanjutnya kita lanjut. Setelah ABC-nya ditangani, dilihat apakah persistan menyebabkan 5 gejala. Sama seperti di bagian bradikardi tadi. Apa? 1 di kepala, 2 di dada, 2 di tangan. Penurunan kesadaran, altered mental status, nyeri dada dan sesak nafas, akut ischemic chest pain, atau akut heart failure. Kemudian di tangan adalah tanda-tanda shock, akralnya dingin, CRT-nya lebih dari 2 detik, dan juga tekanan darah yang hipotensi kurang dari 90. Jika ada, maka lakukan synchronized cardioversi ya, atau pertimbangan untuk pemberian adenosin pada kasus regular neurokompleks ya. Jika misalnya SVT tapi ada tanda shock, mungkin bisa dipertimbangkan untuk pemberian adenosin. Tapi pada prinsipnya yang dilakukan adalah synchronized cardioversi dengan dosis. Nah, di sini perubahannya. Di 2020, dosis synchronized cardioversinya dikembalikan lagi sesuai dengan rekomendasi alat yang ada. Kalau dulu di 2015 kita mengenal dosisnya seperti ini. Neuro reguler 50, neuro irregular 120 sampai 200, wide regular 100 dan juga wide irregular gunakan defib manual tanpa synchronize ya. Ini kalau yang sekarang teman-teman alatnya tidak ada rekomendasi alat, maka gunakanlah yang lama, tidak apa-apa. Tapi di guideline yang 2020 dibahas bahwa pemberian dosisnya sesuaikan dengan rekomendasi dari alat yang ada. Oke ya. Saya akan bahas sedikit tentang synchronized cardioversi. Kalau yang dilakukan dengan manual defibrillator atau unsynchronized, maka jantung yang mengalami ventricle fibrilasi misalnya ya, kita berikan kejut listrik, maka dia bebas jatuhnya di mana saja ya. Dia akan bebas jatuhnya di mana, kita berikan kejut listrik, jebret, maka dia akan jatuhnya bebas di mana saja. Ini dosisnya kalau bipasik 200 joule ya, 120 sampai 200 joule. Pada synchronous cardioversi, karena masih ada nadi ya kan, karena pasiennya masih ada nadi kan. Misalnya pasiennya VT, tensinya 70 per palpasi. Kita mau melakukan synchronous cardioversi. Maka kita menekan tombol sync pada alat defib, dia akan merecognize gelombang-gelombang R. Ada tanda titiknya di setiap gelombang R. Dan akan biasanya muncul tulisan bahwa synchronize-nya aktif. Tujuannya apa? Maka dia akan memberikan kejut listrik ketika di gelombang R itu. Ya, itulah namanya disinkronkan, synchronized cardioversi. Oke ya. Kita balik. Nah, ini untuk sinkronis. Jika gagal ataupun masih bertahan atau masih refraktori, maka dia pindah ke bagan yang lagi satu, bahwa masih menetap, cari penyebabnya,
kemudian naikkan dosisnya, pertimbangkan untuk memasukkan obat anti aritmia dengan rekomendasi di atas ini, ya. Kemudian maka ini sudah selesai yang tidak stabil, ya. Jadi ini sinkronis kardioversi, kemudian jika refraktori atau menetap maka ke bagan yang sebelah kanan. Oke, lanjut. Bagaimana kalau QRS-nya sempit? Bagaimana kalau stabil pasiennya? Sorry. Kalau pasiennya stabil, tidak ada 5 tanda itu, maka dinilai adalah QRS-nya. Apakah QRS-nya lebar ataukah QRS-nya sempit? Kalau QRS-nya lebar, maka kita pindah ke sini. Apakah lebih dari 0,12 ya? Maka pindah ke sini. Adenosin hanya jika regular dan monomorfik. Masukkan antiaritmia dengan pertimbangan obat yang seperti di tabel. Kemudian expert consultation. Maksudnya apa? Karena udah datang nih pasien berdebar. Keluhannya berdebar. Jalan kaki. Kemudian airway breathing circulation. Airway-nya paten, breathing-nya 99%. Tensinya baik. Kemudian dia baik, dievaluasi adakah 5 tanda ini stabil atau tidak stabil, simptomatik atau tidak simptomatik, tidak ada nyeri dada, tidak ada sesak nafas, sadar baik, tensi 130/70. Kemudian stabil, berarti masuk ke bagian yang di bawah. Dinilai QRS-nya bagaimana? Di EKG 12 lihat QRS-nya lebar, maka masuk ke bagian ini. Bagian yang ini ya, bagian yang ini dinilai lagi. Consider adenosin, kemudian pertimbangkan antiaritmia yang tentunya juga adalah expert consultation. Oke ya. Nah, kita bagian yang di satu. Yang ini, ketika QRS-nya sempit, misalnya SVT, datang berdebar, SVT, tidak ada 5 tanda gejala itu. Kemudian apa yang dipertimbangkan? Lakukan vagal manuver, ya. Kalau QRS-nya sempit, vagal manuver gimana caranya? Pijat karotis, tapi pastikan dulu dinilai ada bruit apa tidak. Kalau tidak ada bruit, tidak ada plak, lakukan pijat karotis. Batuk, mengedan, ya. Kalau saya suruh kadang spite itu, saya tarik jarumnya, saya lepas, kemudian spite-nya saya tarik. Coba Pak, tiup Pak sampai lepas. Kalau tidak, ya memang tidak akan lepas, tapi tujuannya membuat dia mengedan, gitu ya. Supaya melakukan vagal manuver, supaya balik iramanya ke sinus, ya. Nah, kalau gagal, mulai masukkan yang namanya adenosin. Dosisnya di atas sebelah sini. First dose 6 mg, dapat diulang 2 kali. Dosis yang kedua 12 mg, ya. Pasang di avena yang agak sentral, push cepat, didorong NaCl, tinggikan tangannya karena ini akan cepat hilang, jadi supaya cepat masuk ke dalam jantung, ya. 2 kali bisa diulang, 6 mg dan juga 12 mg, ya. Kalau gagal, pilihan selanjutnya adalah beta blocker dan calcium channel blocker. Tetap cari expert consultation. Oke ya. Mungkin kita akan bahas dalam kasus ya. Oke, next kita bahas dalam kasus. Yang pertama, laki-laki umur 67 tahun datang dibawa keluarganya. Di bawah ya, bukan di bawah. Dengan nyeri dada dari 3 jam, menetap, keluar keringat dingin, dan sekarang datang berdebar, baru dibawa ke UGD. Oke, next. Initial impression, teman-teman melakukan visual, dilihat pasiennya. Pasiennya dilihat masih ada responsif, breathing-nya tampak cepat, color-nya tampak pucat. Oke, teman-teman mendekat. Pak, kenapa Pak? Pasiennya masih bisa bicara. Nyeri dada dok, sekarang saya berdebar. Oke, bisa bicara berarti RW-nya paten. Kemudian breathing-nya, teman-teman periksa. RR-nya ini 20 kali per menit. Simetris, kanan kiri, tidak ada ronki, tidak ada wheezing, saturasi 99%. Oh, ini masih yang RR-nya 20 kali per menit, simetris, tidak ada ronki, tidak ada wheezing, saturasinya 89%. Dipasangkan NRM 10 liter per menit, jadi saturasinya adalah 95%. Dicek nadinya lemah, kemudian cepat 196 kali per menit, akralnya dingin, CRT-nya lebih dari 2 detik dengan tekanan darah 80/54. Ambil 12 lead EKG dan pasang monitor, keluar irama seperti ini. Ya. Keluar irama ini, QRS-nya lebar, reguler, cepat, ya. Kemudian verbal, D-nya responnya adalah verbal, kemudian tidak ada tanda kelainan intrakranial, kemudian tanda trauma, alergi, temnya juga normal. Apa yang teman-teman lakukan? Kita balik ke bagan ini ya. Pada kasus itu ya. Kasus itu heart rate-nya 196, masuk consider allogeneic ini, ya. Masuk ABC, patenkan airway, bisa bicara, paten airway-nya, tidak terdengar suara nafas tambahan untuk airway. Breathing-nya
Ronki tidak ada, Wishing tidak ada, RR-nya 20 tapi saturasinya 89. Kasih oksigen NRM, naik 95, breathing-nya selesai. C. Periksa akralnya, dingin. Nadinya 196 kali per menit. Kemudian CRT-nya lebih dari 2 detik, tekanan darahnya 80/54. Pasang IV. Dan ambil 12 lead EKG. Kemudian dinilai, ada nggak tanda-tanda ini pada pasien itu. Ternyata pasiennya penurunan kesadaran, altered mental status karena responnya verbal, tadi di kasus ya. Kemudian ada nyeri dada, karena sebelumnya dia udah nyeri dada 3 jam yang lalu. Ada tanda-tanda shock, akralnya dingin, CRT-nya lebih dari 2 detik, dan tekanan darahnya turun. Berarti pasiennya dilakukan, yes, dilakukanlah synchronized cardioversi. Masukkan sedasi dan lakukanlah synchronized cardioversi. Konsul expert. Ya, jika gagal, baru ke bagian ini. Jadi alur pasien tadi adalah ke sini ya. Ke situ. Oke, good. Kita lanjut ya. Nah, lanjutnya kasus yang selanjutnya. Laki-laki 27 tahun datang jalan kaki ke UGD, teman-teman sedang bertugas. Kemudian initial impression, responsif, jalan kaki, breathing-nya normal, kemudian color-nya tidak pucat, biasa aja kayak pasien biasa jalan kaki. Oke. Next, primary assessment. Pak, kenapa Pak? Sok, saya berdebar dok. Oh, bisa bicara, tidak ada suara nafas tambahan, berarti airway-nya paten. Breathing teman-teman periksa, RR-nya ternyata 20 kali per menit, simetris kanan kiri, saturasi 99 ya. Color circulation, nadinya teman-teman raba kuat di radial 196 sampai 200 kali per menit, regular ya. Tekanan CRT-nya kurang dari 2 detik, akralnya hangat, tekanan 130/74. EKG monitor dan 12 EKG menunjukkan gambaran yang seperti ini. QRS sempit, reguler, gelombang P-nya tidak jelas. Ya. SVT. Lanjut sedikit, D-nya adalah normal, alert, jalan kaki, kemudian refleks pupil isokor, tidak ada tanda tekanan intrakranial yang meningkat. Yang E-nya normal. Oke, kita bahas, masukkan ke guideline. Masuk consider ke guideline ini karena heart rate-nya yang di atas 150. Ya, 196 tadi ya. Kemudian airway, breathing, circulation. Airway-nya paten, breathing-nya oke, sirkulasi oke. 12 lead EKG menunjukkan gambaran SVT. Kemudian dilihat, apakah menunjukkan gejala itu? Ada nyeri dada? Oh, tidak ada. Ada sesak nafas? Tidak ada. Pasiennya jalan kaki. Tanda shock tidak ada, tensinya juga masih baik. Ya. Kemudian berarti tidak ada. Turun ke bawah. QRS-nya bagaimana? QRS-nya sempit, SVT. Maka yang dilakukan adalah vagal manuver. Jika gagal, adenosin dengan dosis 6 sampai 6 mg pertama, yang kedua 12 mg. Pilihan lainnya apa? Beta blocker, calcium channel blocker. Kemudian jangan lupa konsul expert, seek expert consultation. Jadi pada kasus tadi maka alurnya adalah ke bawah sini. Oke ya? Oke, mudah-mudahan membantu. Demikian pemaparan saya untuk algoritma takikardi atau preventing arrest yang takikardi. Oke, sampai jumpa di modul yang lain. Saya Dr. Tovan, selamat siang.